sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali lagi bersama saya dalam video menganalisis tentang kapitalisasi dan monetisasi virus corona. Menyangkut dengan hal ini, saya akan membahas tentang isu khususnya dalam rezim kesehatan, yaitu beberapa pasien sesungguhnya bukan pasien COVID, tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembahasan inti dari permasalahan virus corona ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Melana Jahanur, saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi sosiologi semester 7. Sedikit analisis singkat dari saya mengenai kapitalisasi dan monetisasi virus corona yang membahas tentang beberapa pasien sesungguhnya bukan pasien COVID, tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID. Kita langsung saja ke pembahasan. COVID-19 memunculkan banyak analisis dari berbagai sudut pandang. Salah satu yang menarik yaitu terkait kapitalisasi dan monetisasi COVID. Terkait kapitalisasi yaitu dengan adanya COVID-19, banyak para pemilik modal yang menjadikan COVID-19 sebagai salah satu sumber modal bagi usaha mereka. Terkait monetisasi, sebagian besar orang menjadikan isu dari COVID sebagai salah satu bahan perbincangan di media sosial, khususnya menjadikan faktor utama dari channel YouTube mereka untuk mendapatkan sejumlah penghasilan. Terkait hal ini ada banyak kejadian menarik, termasuk ada isu beberapa pasien sesungguhnya bukan pasien COVID, tetapi oleh rezim kesehatan dimasukkan ke dalam kategori COVID. Sejak hadirnya COVID-19, banyak informasi menyebutkan orang sakit biasa didefinisikan meninggal terpapar COVID. Sehingga banyak masyarakat yang merasa resah. Oleh karena itu, definisi sakit atau orang yang mati di masa pandemi COVID-19 ini harus dilihat kembali. Hal ini perlu dilakukan sekaligus menjawab merebaknya isu adanya rezim kesehatan yang meng-COVID-kan pasien demi mendapatkan anggaran dari pemerintah. Terkait dengan isu yang berkembang tersebut, banyak yang meminta harus ada tindakan serius agar isu yang menimbulkan keresahan pada masyarakat tersebut segera tertangani. Di tengah kerja keras pemerintah dalam menangani pandemi, isu rumah sakit meng-COVID-kan semua pasien yang meninggal yang bertujuan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah memang sudah menggema di masyarakat. Definisi ini harus dilihat kembali. Jangan sampai semua kematian itu selalu dikatakan akibat COVID-19. Sebab sudah banyak informasi yang menyebutkan orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan didefinisikan meninggal karena terpapar COVID-19. Padahal sebenarnya ketika dites hasil tesnya negatif. Maka yang seperti ini perlu diluruskan agar jangan sampai justru menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi tersebut. Menyangkut hal ini, saya mencoba menganalisis hal di atas menggunakan metode Rosipy. Yang pertama, saya menjelaskan hal di atas menggunakan metode ROLL, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu aturan. Di masa pandemi ini, metode aturan banyak diterapkan di mana saja, di mana orang selalu mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan baik dari pemerintah maupun dari petugas kesehatan. Jika dilihat dari permasalahan di atas, isu COVID-19 ini memang kadang membawa manfaat juga bagi kesehatan meskipun nyata atau tidak nyatanya virus ini. Sebab sejak hadirnya virus yang katanya mematikan ini, semua orang betul-betul menyadari pentingnya menjaga kesehatan.
Karena hanya dalam masa pandemi ini, semua orang yang sebelumnya menganggap cuci tangan pakai sabun, memakai masker, jaga jarak, dan lain-lain, itu merupakan hal yang sepele dan jarang dilakukan. Padahal aturan seperti itu bukan saja aturan untuk menghindari penularan virus corona, tetapi juga sebagai aturan untuk mencegah penyakit lain. Metode yang kedua yaitu metode opportunity, atau dalam bahasa Indonesianya itu peluang atau kesempatan. Di masa pandemi ini, metode peluang atau kesempatan banyak juga diterapkan, hanya saja jauh berbeda dengan metode aturan. Metode aturan diterapkan untuk kepentingan semua orang, sedangkan metode peluang atau kesempatan hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu atau kalangan tertentu saja, misalnya hanya dipakai oleh kaum elit atau para pemilik modal, di mana dengan adanya COVID ini mereka bisa mengambil peluang untuk menambah modal usaha mereka. Banyak contoh yang saya ambil di kalangan masyarakat, seperti dalam kegiatan jual beli. Harga jual semakin menurun, sedangkan harga beli semakin meningkat, sehingga adanya istilah orang miskin tetap miskin dan orang kaya tambah kaya. Yang paling inti dari metode ini di masa pandemi ini ialah adanya kesempatan yang bersifat negatif, yaitu lebih banyak kalangan tertentu yang menjatuhkan kalangan lain, yaitu adanya kaum yang didominasi dan kaum yang mendominasi. Yang paling inti juga, banyak orang yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan keadaan orang lain, atau sering kita sebut sebagai egoisme. Dalam metode ini juga banyak penjelasan mengenai orang-orang yang memiliki channel YouTube. Dengan adanya COVID ini, mereka dapat memanfaatkan isu-isu sebagai bahan perbincangan di YouTube, sehingga bisa menambahkan penghasilan. Yang berikut, metode kapasitas. Menurut keterangan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia diprediksi akan melampaui angka 8.000. Sementara fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis diperkirakan tidak cukup, walaupun pemerintah mengaku telah menyiapkan segala yang diperlukan. Yang berikut, metode communication, atau dalam bahasa Indonesianya itu metode komunikasi. Menyangkut metode komunikasi ini, saya menjelaskan tentang Menyangkut metode komunikasi ini, saya menjelaskan tentang Presiden, Menteri Sekretaris Negara saat memberikan keterangan mengenai virus corona. Bapak Presiden meminta kepada semua pihak untuk merahasiakan nama-nama pasien yang telah terinfeksi virus corona agar tidak merasa dikucilkan. Beliau juga meminta kepada para aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap penjual masker yang telah melakukan penyembuhan sehingga harga masker mahal. Di sisi lain, dalam menghadapi COVID-19, pemerintah pusat terlihat gagap, misalnya menggunakan istilah social distancing dan kemudian diganti menjadi physical distancing. Pembatasan sosial berskala besar dengan disertai penerbitan Kepres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagaimana amanat Perpu nomor 23 tahun 1959, namun kemudian yang diterapkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan slip of tongue dilakukan juru bicara untuk pemerintah untuk menangani COVID-19. Di atas itu semua, visi pemerintah pusat tidak terlihat jelas dalam menempuh kebijakan, apakah mendahulukan kepentingan kemanusiaan atau kepentingan ekonomi dan investasi. Ketidakjelasan tersebut berbuntut panjang terhadap langkah-langkah yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini juga berkontribusi menjadi tidak mudahnya dalam penegakan aturan hukum atas berbagai perundangan yang dijadikan rujukan pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Yang berikut, metode interest atau kepentingan. Mengenai metode ini, penjelasan yang saya bahas di sini sama dengan metode peluang atau kesempatan, yakni membahas tentang adanya kaum yang mendominasi dan kaum yang didominasi, di mana bagi para kaum brojuis adanya COVID ini, mereka bisa mengambil peluang untuk menambah modal usaha mereka.
Banyak contoh yang saya ambil di kalangan masyarakat, seperti dalam kegiatan jual beli. Harga jual semakin menurun, sedangkan harga beli semakin meningkat, sehingga adanya istilah orang miskin tetap miskin dan orang kaya tambah kaya. Yang paling inti dari metode ini di masa pandemi ini ialah adanya kesempatan yang bersifat negatif, yaitu lebih banyak kalangan tertentu yang menjatuhkan kalangan lain, yaitu adanya kaum yang didominasi dan kaum yang mendominasi. Yang paling inti juga banyak orang yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan keadaan orang lain, atau sering disebut dengan egoisme. Yang berikut, metode proses. Dengan mengamati masa new normal sekarang, rasanya sudah agak aman untuk mulai kembali beraktivitas seperti dulu. Namun jangan lengah karena virus corona masih merebak di mana-mana dan situasi belum bisa dikatakan aman. Seperti yang kita ketahui, infeksi COVID-19 beresiko tinggi, menular lewat kontak fisik langsung dan udara. Meski berada di ruangan yang besar, kemungkinan penularan tetap saja ada. Untuk lebih memahami alur penularan dan cara memaksimalkan proteksi diri, mari kita simak bersama 3 analisis yang dipublikasikan media Spanyol, El País, mengenai gambaran risiko penyebaran COVID-19, khususnya di perkantoran, restoran, dan bus. Tak bisa dipungkiri, kegiatan kantor dalam ruangan yang sama dan tatap muka secara langsung berisiko tinggi menularkan virus corona. Yang berikut, metode ideologi, yaitu sikap dan nilai. Dalam proses perjalanan waktu, peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni dapat dijadikan momentum untuk mempertegas lagi posisi Pancasila sebagai benteng pertahanan dan rumah bersama kebangsaan. Sebagai benteng pertahanan dapat diaktualisasikan dengan implementasi pada nilai luhur Pancasila seperti persatuan dan toleransi sebagai kekuatan penangkal terhadap gempuran ideologi lain yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Terlebih lagi, bangsa Indonesia sekarang ini sedang mendapat cobaan berat dengan semakin masifnya persebaran pandemi COVID-19 yang hingga kini belum memberikan sinyal kapan akan berakhir. COVID-19 bukan hanya menjadi tantangan bagi tumbuh dan berkembangnya Indonesia, tetapi juga seluruh negara yang ada di dunia. Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan kepada semua masyarakat untuk mengurangi kegiatan dari luar rumah yang menyebabkan banyak terjadinya kontak fisik. Hal itu dilakukan agar korban yang terjangkit virus corona tidak bertambah selama maraknya penyebaran virus yang terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia. Pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mengurangi kontak fisik dan pergi keluar rumah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam penerapan nilai Pancasila. Mungkin sekian saja analisis singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Sekian dan terima kasih.